Tadi kalau nggak salah saya mendengar ada anggapan bahwa persepsi setidaknya korupsi di Indonesia semakin memburuk. Ini dikarenakan adanya indikator yang mengatakan indeks persepsi korupsi di Indonesia semakin meningkat, gitu, atau menurun sebenarnya, sehingga dikatakan korupsi semakin parah. Saya harus mempertegas lagi ya bahwa indeks persepsi korupsi yang sehari-hari kita bahas di stasiun TV, ya, di media dan lain-lain, itu umumnya kita kutip dari Transparency International. Ya, Transparency International ini kalau misalnya kita lihat lagi siapa dia adalah sebuah organisasi yang sifatnya voluntary association di Jerman. Artinya dia adalah sebuah organisasi yang bersifat voluntary atau kesukarelaan yang berasal dari Jerman, dan bahkan di Jerman sekalipun Transparency International bukan sebuah organisasi yang datanya itu bersifat otoritatif atau dipakai pemerintahan di kandangnya sendiri. Gitu. Ya. Jadi itu dia ya soal itu. Tapi begini, saya tidak ingin terlalu jauh mendiskreditkan Transparency International. Tapi di Indonesia kita memiliki sebuah data yang otoritatif tentang korupsi yang kita sebut Indeks Perilaku Anti Korupsi yang diproduksi oleh BPS, yang ada kemiripan ya sebenarnya dengan apa yang diproduksi oleh Transparency International. Bedanya Transparency International hanya memproduksi indeks korupsi tersebut hanya menggunakan satu variabel, yaitu persepsi. Ya. Sementara indeks persepsi anti korupsi yang diproduksi oleh BPS menggunakan dua variabel. Satu adalah persepsi tentang korupsi itu sendiri, yang kedua adalah pengalaman si responden soal berkaitan dengan upaya korupsi itu sendiri. Ya. Kalau kita periksa lagi ya tahun 2014 ya, indeks prestasi anti korupsi atau IPAK itu ada di 3,61, kemudian meningkat menjadi 3,7, kemudian meningkat lagi pada tahun 2022 menjadi 3,93. Artinya perlu juga bagi kita untuk memeriksa lagi seberapa sohih ya dalam tanda kutip data yang digunakan kita pakai ya. Tapi saya setuju ya dikatakan bahwa ini dipertanyakan nih yang namanya rancangan undang-undang perampasan aset ya. Presiden Prabowo ketika berpidato di saat debat politik ya mengatakan juga bahwa ya kalau perlu kita akan sahkan undang-undang perampasan aset ya. Ini tinggal bagaimana kawan-kawan dari CSO termasuk ICW ya memberikan masukan ya ke kawan-kawan kita di DPR. Bagaimana soal technicalitiesnya. Tadi kan ini kan yang dibahas oleh Bang Habib dari Komisi 3 di DPR ya. Bagaimana soal prakteknya nanti jangan-jangan malah bisa digunakan sebagai alat untuk begina begitu gitu ya, disimpangkan. Bisa backfire lah gitu ya. Iya, itu dia. Jadi kita sama-sama bahwa ya. Faktanya ada janji dari Pak Prabowo untuk memprioritaskan pengesahan undang-undang Pak Prabowo dalam hal ini tidak secara bold ya menjanjikan itu ya. Pak Prabowo dalam hal ini sewaktu lagi kampanye mengatakan korupsi ini adalah sesuatu yang akut yang harus kita bereskan gitu ya. Kalau memang pada akhirnya diperlukan kita akan sahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Artinya kalau misalnya kita lihat bahkan di sebelumnya, pemerintahan sebelumnya Presiden Jokowi, Presiden ke-7, Presiden Jokowi sudah meminta DPR berkali-kali ya untuk mengesahkan rancangan perampasan aset. Saya pikir sebenarnya DPR pun juga sebenarnya punya niat yang baik, tapi harus berhati-hati. Ini dia, harus berhati-hati. Jangan sampai ini rancangan undang-undang ketika sudah jadi undang-undang, malah kemudian backfire dan menembak ke orang-orang yang sebenarnya nggak bersalah. Baik, saya minta tanggapan Alma sebentar, saya harus jeda dulu sebentar Bapak-Bapak dan Ibu, kami lanjutkan sesaat lagi. Apa data yang dimiliki oleh ICW untuk mengimbangi tadi informasi yang disampaikan? Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.